Pancasila yang dikemas berdasarkan demografi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila di era digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enis Dana Hikmadani. Nama saya Intan Ratangirmala. Nama saya Anissa Rahmawati. Nama saya Fitria Sari Rahmadani. Nama saya Nisrina Salsabila. Saya Kailah Ririsa Salsabila. Saya Ilham Gibari. Kami di sini dari kelompok 1 dari kelas 11 Akil 4 akan mempraktekkan mengenai penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari dan di kehidupan global. Dengan tema seberapa Pancasilanya aku. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang terdiri dari dua kata, yaitu dari bahasa Sanskerta. Yang pertama yaitu adalah panca. Panca yang berarti adalah 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama dapat tercantum pada alinea keempat dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, maka diperlukan alat pemersatu keragaman tersebut. Pancasila sebagai dasar negara pasti di dalamnya memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila sebagai dasar negara pasti dibentuk dengan fungsi-fungsi yang sangat penting bagi warga negara Indonesia tentunya. Nah, untuk apa? Untuk menjalankan aktivitas ataupun kehidupan sehari-hari dan untuk menghadapi kehidupan global. Nah, pasti memiliki tantangan-tantangan yang sangat berat untuk menerapkan kelima sila tersebut. Tantangan yang pertama ataupun secara garis besarnya saja, yang pertama yaitu adalah tantangan ideologi, yang kedua hoax dan post-truth, dan yang terakhir yaitu adalah tantangan global. Nah, tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi itu adalah tantangan secara garis besarnya saja. Untuk penjelasan secara rinci akan dijelaskan oleh teman saya. Efek globalisasi sehingga masuknya budaya asing di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, yaitu geografis Indonesia yang berbeda sehingga pembangunannya tidak merata. Yang ketiga, yaitu pembangunan tidak merata sehingga terjadinya kesenjangan sosial di Indonesia. Yang keempat, yaitu kemajuan pendidikan Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa sehingga kemajuan pendidikan di pulau lain tertinggal. Yang kelima, yaitu Indonesia mengakui adanya 5 agama sehingga tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk bersikap toleransi dan menghargai agama lain. Yang keenam, yaitu Indonesia memiliki latar suku budaya sehingga tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk bersikap saling menghargai dan mencegah adanya diskriminasi. Yang ketujuh, masih banyaknya contoh kurang pengawasan dan hukuman bagi pihak berwajib bagi orang-orang yang tidak berlaku adil. Yang kedelapan yaitu penggunaan gadget secara berlebihan sehingga masyarakat Indonesia mudah terpengaruh hal-hal negatif dan juga kurang beradab. 9. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah menurunkan rasa nasionalisme dan persatuan
mengeluarkan pendapat dengan bebas. 11. Masih banyak rakyat yang memilih golongan putih atau tidak menggunakan hak pemilih dalam pemilu. 12. Adanya praktik kekurangan dan tidak adil dalam penegakan hukum. 13. Budaya main hakim sendiri masih banyak dilakukan. 14. Praktik suap dan korupsi masih banyak dilakukan. 15. Ringannya hukuman bagi pelanggar aturan sesuai undang-undang. Kita mengetahui betapa pentingnya Pancasila bagi kehidupan sehari-hari. Tetapi, tantangannya juga sangat amatlah banyak. Nah, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus menaklukkan tantangan-tantangan tersebut. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara mencerminkan diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dan melakukan aktivitas yang diatur dalam Pancasila. Jangan sekalipun melaksanakan yang bertentangan dengan 5 sila Pancasila. Mungkin ada hal-hal yang wajib dan perlu sekali dikembangkan untuk melakukan strategi menghadapi tantangan berpancasila, yaitu kita harus menjadi bangsa yang religius, ramah, dan damai. Yang kedua, yaitu jadikan Pancasila sebagai kekuatan. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan keterampilan diri. Lebih jelasnya, ini adalah contoh penerapan kelima sila Pancasila. Ya, mari kita simak bersama-sama. Sila pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari ketuhanan yang Maha Esa ini adalah di mana warga negara Indonesia harus taat dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya yang dianut oleh masing-masing orang. Sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti dari sila kedua ini adalah sesama manusia kita harus saling menghargai satu sama lain. Meski saling memiliki perbedaan, seluruh rakyat Indonesia harus bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan satu sama lain. Jadi jangan membeda-bedakan ya. Sila ketiga yaitu adalah persatuan Indonesia. Arti sila ketiga ini yaitu rakyat Indonesia harus bersatu dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sila yang keempat yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, arti dari sila ini yaitu adalah setiap warga memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Rakyat Indonesia juga perlu memerhatikan kepentingan bersama dan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Sila kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa dibeda-bedakan latar belakangnya. Sebagai sesama manusia, kita juga harus berlaku adil terhadap satu sama lain. Baik, dari kesimpulan materi ini yaitu di mana pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun global. Bahwa sebagai warga negara Indonesia pasti dilanda tantangan jika ingin hidup berpancasila. Tetapi tantangan tersebut bisa ditaklukkan dari video-video sebelumnya oleh teman-teman saya. Maka dari itu, jadilah orang yang selalu berdasar kepada Pancasila agar hidup senantiasa makmur dan tidak melenceng dari hal apapun. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian dari kami tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amalan, khususnya bagi kami, umumnya bagi kalian semua, dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk menghadapi kehidupan global. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi